adalah tentang menentukan inverse matriks daripada ordo 3x3 dan kemudian tentang pemanfaatannya. Pada saat kita mau mencari tentang determinan atau mungkin inverse untuk matriks ordo 3x3, caranya nggak segampang untuk matriks 2x2 karena dia ada beberapa tahapannya, yaitu tahapannya seperti ini. Kalau kita mau menentukan inverse, tahapan yang pertama adalah kita harus menentukan determinan, menentukan inverse untuk matriks 3x3. Yang pertama kita harus menentukan determinannya itu apa, nilainya berapa. Terus kemudian setelah kita menentukan determinan, kita harus menentukan berapakah nilai minornya. Terus kemudian berapakah nilai kofaktornya. Setelah kita menentukan nilai kofaktornya, maka kita bisa mencari namanya itu nilai adjoint, yaitu adalah nilai kofaktor ditranspos. Ini kemudian ditranspos. Baru kita bisa mencari inverse daripada matriks 3x3. Ini baru ketemu inverse-nya. Nah, pada saat kita mau menentukan determinan itu sendiri, itu sebenarnya ada beberapa cara, yaitu adalah cara yang pertama, kita dengan menggunakan metode atau aturan Sarus. Yang kedua, kita bisa menggunakan ekspansi daripada baris atau kolom. Jadi pada saat kita mau menggunakan ekspansi baris atau kolom, kita membutuhkan pemahaman tentang aturan daripada minor atau kofaktor. Jadi kita bahas satu-satu. Kita ke cara untuk mencari determinan dulu. Ini adalah contoh soalnya. Ini adalah cara pertama untuk menentukan determinan daripada matriks ordo 3x3. Namanya adalah metode Sarus. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan determinan, simbol daripada determinan itu seperti ini. Kita tulis pakai seperti ada tanda pagar. Terus kemudian matriksnya itu ditulis dalam bentuk tanda pagar juga. 1, 0, 2 untuk baris pertama, terus kemudian 2, 2, 1 untuk baris kedua, 3, 1, 4 untuk baris ketiga. Terus kemudian kita tambahkan dua kolom dari yang pertama, yaitu kolom pertama 1, 2, 3, terus kemudian kolom kedua 0, 2, 1. Terus kemudian kita hitung. Nah, cara menghitungnya adalah kita bergerak dari sebelah kiri atas, terus kemudian ke kanan bawah. Jadi di sini kita kaliin angka-angka yang di jalur ini. 1 dikali 2 dikali 4, berarti nilainya adalah 8. Ditambah dengan jalur yang berikutnya, ini. 0 dikali 1 dikali 3, berarti hasilnya adalah 3. Ditambah dengan jalur berikutnya, 2 dikali 2 dikali 1, berarti adalah 4. Dikurangi dengan sisi yang berlawanan, yaitu adalah sisi yang satunya, dari kiri bawah ke kanan atas, berarti 3 kali 2 kali 2, berarti adalah 12. Ditambah dengan yang berikutnya, 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah dengan yang terakhir, 4 kali 2 kali 0, berarti hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita hitung, 8 tambah 3, 11, tambah 4, berarti 15, dikurangi dengan 8 tambah 3 tambah 4, sorry. Yang bagian pertama, ini bukan 3, tapi 0 kali 1 kali 3, berarti adalah 0. 8 ditambah sama 4, berarti nilainya adalah 12, dikurangi sama 13, berarti hasilnya adalah min 1. Nah, itu determinannya. Kita akan coba membandingkan dengan metode yang lain, yaitu menggunakan ekspansi daripada baris dan ekspansi daripada kolom. Saya akan mencoba pendekatan yang berbeda, tapi hasilnya pasti akan sama dengan yang satu. Cuma terlebih dahulu kita akan mencari untuk minor dan kofaktor dulu, karena dia ada hubungannya dengan ekspansi baris dan kolom. Minor itu disimbolkan seperti ini, minor IJ, berarti maksudnya adalah minor untuk baris ke I dan kolom ke J. Kolom ke J, yaitu adalah determinan yang diperoleh dari determinan yang diperoleh
dari menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya tempat-tempat tertentu, ini itu adalah untuk posisi namanya minor 11. Jadi minor baris pertama, kolom pertama. Saya tulis di sebelah sini ya minor 11. Terus kemudian yang ini itu adalah untuk minor 12. Artinya baris pertama, kolom kedua. Jadi kalau misalkan saya tulis katakanlah agak posisi di sebelah sini, terus kemudian saya kasih tempat di sini untuk minor 13. Karena posisinya kurang lebih sama, saya bikin coret-coretannya itu di sini aja deh, di sebelah kanan. Kalau yang ini berarti itu adalah minor 31, baris ketiga kolom pertama. Jadi saya tulis di sini minor 21, terus kemudian ada minor 31. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau mencari minor 11, yaitu adalah saya tuliskan dulu matriks A-nya, yaitu adalah 1, 0, 2, terus kemudian 2, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, kalau kita mau mencari minor 11, berarti artinya baris pertama, minor 11 itu kan berarti kan dari bilangan baris pertama, kolom pertama. Artinya kan di sini kan, ini kan berarti sebenarnya adalah A11. Bilangan untuk baris pertama dan kolom pertama. Jadi, cara yang paling gampang adalah minor 11 diperoleh dengan cara menghilangkan baris yang lewatin angka itu dan kolom yang lewatin angka itu. Jadi sebenarnya kita menghilangkan ini dan ini. Jadi kita punya angka ini 2114. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita punya di sini 2114. Bagaimana dengan minor 12? Minor 12 misalkan saya ambil contoh A-nya itu saya tulis lagi 102. Terus kemudian di sini ada 2, 2, 1, 3, 1, 4 untuk baris ketiga. Minor 12, angkanya ada di sini, yaitu adalah minor yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti angkanya tinggal ini, 2, 3, 1, 4. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, 2, 3, 1, 4. Kita coba lagi yang mungkin agak berbeda. Misalnya saya mau mencari untuk minor 23, yang di posisi angka 1 itu. Jadi kalau misalkan kita punya matriksnya, saya tulis dulu 1, 0, 2, terus kemudian di sini ada 2, 2, 1, 3, 1, 4. Berarti kalau misalkan kita mau baris kedua, kolom ketiga, angkanya di sini, kita harus hilangkan barisnya ini dan kolomnya ini. Berarti kita akan mendapatkan angka ini, 1, 0, dan 3, 1. Jadi kita bisa tuliskan di sini, 1, 0, 3, 1. Terus kemudian kita tinggal nyari tahu nilai determinan itu. Nah, sebelumnya kan sudah belajar tentang determinan untuk ordo 2 kali 2. Kalau kita punya A, B, C, D, itu nilainya adalah A kali D dikurangi B kali C. Sehingga kita bisa mencari minor 11 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba. Minor 11 berarti hasilnya berapa? 8 dikurangi 1 berarti adalah 7. Minor 12 berarti menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti nilainya adalah 8 kurangi 3, 5. Minor 13 bisa langsung nggak? Coba kita tulis dulu ya, saya nggak tulis langsung. Minor 13 berarti baris pertama, kolom ketiga. Hasilnya tinggal 2, 2, 3, 1. Dicari tahu determinannya, berarti 2 dikurangi 6, berarti minus 4. Terus kemudian minor 21, menghilangkan baris kedua dan kolom pertama. Jadi kita punya angka baris kedua, kolom pertama, berarti tinggal 02 di atas, 14 di bawah, berarti hasilnya adalah minus 2. Minor 22 langsung dong, baris kedua dan kolom keduanya dihilangin. Ini agak butuh konsentrasi ya. Berarti nilainya adalah 4 dikurangi 6, berarti adalah min 2. Terus kemudian minor 23, berarti nilainya 1. Minor 31, baris ketiga dan kolom pertama kita harus hilangin. Berarti kita punya angka 0, 2, 2, 1. Berarti hasilnya adalah min 4. Minor 32, berarti baris ketiga dan kolom kedua dihilangin. Berarti nilainya adalah 1 dikurangi 4, berarti minus 3. Minor 33, berarti baris ketiga, kolom ketiga dihilangin. Berarti angkanya tinggal 1, 0, 2, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, itu nilai minornya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari nilai daripada kofaktor, kofaktor itu cara nyarinya adalah kofaktor IJ. Berarti ini tuh untuk barisnya, J itu adalah untuk kolomnya. Ini itu untuk kolom.
Caranya mencari adalah minus 1 pangkat I plus J dikali sama minor IJ. Sehingga kalau misalkan kita sudah tahu minornya, kita nyari kofaktornya nggak susah. Tadi kan saya tulis lagi ya minor sama kofaktornya. Coba minor 11, minor 12, saya nanti nyontek yang di halaman sebelumnya. Minor 21, minor 31, dan seterusnya. Minor 22, minor 32, minor 23, dan seterusnya, minor 33. Coba kita cek angkanya berapa ya? 7, 5, min 4. Saya tulis di sini. 7, 5, minus 4. Terus kemudian yang baris kedua, min 2, min 2, 1. Min 2, min 2, 1. Terus kemudian yang berikutnya, min 4, min 3, 2. Min 4, minus 3, 2. Jadi kalau misalkan kita mau nulisin matriks yang kofaktor IJ, dia di sini sebenarnya ada beberapa nilai yang kita sudah tahu ada minusnya. Jadi kalau misalkan kita tulisin di sini, ini kan ada matriks 3 kali 3. Ini ada 3 kali 3 di sini, ada angka di sini, ini, dan ini. Nah, yang jumlahnya ganjil, berarti kita tinggal tambahin minusnya. Ini, yang ini berarti kan I-nya kan sama dengan 1. J-nya kan sama dengan 1, berarti kan nilainya kan positif. Sementara di sebelah sini kan nilainya negatif. Di sini kan positif lagi. Ini ada negatif, ini ada negatif di sini, ini ada negatif di sini. Karena yang di sebelah sini kan I-nya kan sama dengan 3, sementara J-nya kan adalah 2. 3 tambah 2 kan 5. Min 1 dipangkatin 5 kan hasilnya negatif. Nah, kemudian kita tinggal comot daripada nilai minornya, kita masukin ke posisi sebelah sini. Jadi yang di sebelah sini isinya 7. Terus kemudian yang bagian tengah berarti ada minus 5-nya. Terus kemudian yang di minor 13 nggak ada minusnya, berarti tetap minus 4. Terus kemudian minor 21, karena minor 21-nya itu adalah minus 2, berarti ini jadi positif 2. Terus kemudian yang tengah minor 22, min 2. Minor 23 nilainya 1, berarti ada min 1-nya. Yang minor 31, min 4. Minor 32-nya, min 3, tapi dia ada minusnya, berarti dia jadi plus 3. Terus berarti ini nggak ada minusnya, ini nggak ada minusnya. Terus kemudian minor 33, berarti nilainya adalah 2. Saya perjelas ya, kofaktor IJ berarti adalah 7, minus 5, minus 4, terus kemudian 2, minus 2, minus 1, minus 4, 3, terus kemudian 2. Itu hasilnya. Kemudian kita ke cara untuk mencari determinan tadi. Jadi yang pertama kan kita sudah tahu nilai daripada determinan itu dengan menggunakan metode Sarus. Nah, sekarang kita mau mengerjakan mencari determinan juga. Jadi tujuannya masih nyari determinan, tapi dengan menggunakan ekspansi daripada baris. Jadi dalam hal ini saya mau menggunakan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi daripada baris pertama. Baris kedua boleh nggak? Boleh. Baris ketiga boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu determinan A dengan menggunakan ekspansi daripada baris pertama, cara nulisnya gini. A11 nilai daripada baris pertama kolom pertama dikali sama kofaktor 11 ditambah sama A12, karena kita kan mau ekspansi daripada baris pertama dikali kofaktor 12 ditambah sama A13 dikali sama kofaktor 13. Jadi kalau misalkan kita mau cari lagi A11 nilainya adalah 1, kofaktor 11 berarti adalah min 1, 1 plus 1 dikali minor 11, A12. Saya jabarin pelan-pelan dulu ya. A12 berarti adalah 0 ditambah sama A13 nilainya adalah 2. Jadi sebenarnya mencari angka 0 yang paling banyak itu paling bagus sebenarnya. Jadi kalau kita mau menggunakan ekspansi daripada baris pertama bagus, ekspansi daripada kolom pertama bagus, karena di situ ada angka 0-nya. Jadi kalau misalkan dia angka 0 lebih banyak, jadi hitungan kita nggak terlalu banyak sebenarnya. A13 saya lanjutin, 2 dikali sama minus 1 pangkat 1 plus 3 dikali sama minor 13. Terus kemudian kita cari, ini berarti hasilnya positif, terus kemudian ini nilainya 1, kita cari tahu minor 11, baris pertama, kolom pertama dihilangin ya, berarti 21, 14, ini 0 nggak usah, terus kemudian tinggal 2 dikali sama ini hasilnya 1, minor 13, berarti baris pertama kolom ketiga dihilangin, berarti kita tinggal punya 2, 2, 3, 1, tinggal dihitung, 8 dikurangi sama 1 ditambah sama 2 dikali dengan
2 dikurangi sama 6. Berarti hasilnya adalah 7 ditambah sama 2 dikali sama minus 4. Berarti hasilnya adalah minus 1. Sama ya dengan hitungan dengan metode Sarus. Sekarang saya mau menggunakan dengan kolom kedua. Ini adalah menggunakan ekspansi kolom. Tujuannya sama ya, mencari determinan A dengan ekspansi daripada kolom. Ekspansi daripada kolom kedua. Kolom pertama boleh nggak? Boleh. Kolom ketiga boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada yang gampang, kenapa kita harus pakai yang susah? Jadi kalau kita menggunakan kolom kedua, berarti A12 dikali sama kofaktor 12, A22, karena kita mau ekspansi daripada kolom, kofaktor 22 ditambah A32 dikali sama kofaktor 32. A12 nilainya adalah 0, berarti nggak usah. A22 nilainya adalah 2 dikali sama minus 1 pangkat 4. Terus kemudian dikali minornya, minor langsung saya ganti ya, minor 22, berarti artinya nilainya adalah baris kedua, kolom kedua dihilangin, 1, 2, 3, dan 4 di sini. Terus kemudian A32 baris ketiga, kolom kedua, berarti nilainya 1, terus kemudian minus 1 pangkat 5 dikali sama minor daripada 32, baris ketiga, dan kolom kedua dihilangin, berarti kita punya 1, 2, 2, 1, terus kemudian dihitung. Ini nilainya adalah 2 dikali sama 1, terus kemudian minornya 4 dikurangi sama 6, ditambah sama, ini hasilnya adalah min 1, dikali sama 1 dikurangi 4. Tinggal dihitung. 2 dikali sama minus 2, dikurangi sama minus 3. Berarti hasilnya adalah minus 4 ditambah sama 3, hasilnya minus 1. Jadi jawabannya sama semua ya. Tinggal kita mau cari pakai cara yang mana yang gampang. Itu baris pertama, minus 1, dengan metode Sarus juga minus 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Tadi kan kita sudah tahu tentang minor, kita sudah tahu tentang kofaktor. Terus kemudian kita mau mencari tentang inverse-nya. Kalau kita mau mencari inverse, A inverse daripada ordo 3 kali 3, sebenarnya 4 kali 4 atau 5 kali 5 juga sama. Jadi kalau kita bisa mencari ordo inverse daripada ordo 3 kali 3 untuk 4 kali 4 sebenarnya sama aja. A inverse itu adalah 1 per determinan dikali sama A join. A join daripada A. Tadi kan sudah ketemu A kofaktor kan. A kofaktor saya nyontek daripada halaman sebelumnya. A kofaktornya itu nilainya adalah 7 min 5 min 4. Saya tulis lagi. 7 minus 5 minus 4, terus kemudian untuk baris yang kedua saya tulis 2 min 2 min 1, 2 minus 2 minus 1, terus kemudian baris yang ketiga min 4 3 2, min 4 3 2. Nah, sebelum kita mencari inverse, kita harus mencari adjoint namanya. A adjoint. Adjoint itu bisa diperoleh dengan cara A kofaktornya itu ditranspos. Jadi kalau dia ditranspos, baris dijadiin kolom. Baris pertama yaitu komponennya adalah 7 min 5 min 4, kita ubah dia menjadi elemen-elemen pada baris pertama, pada kolom pertama. Baris yang kedua itu dipindah menjadi kolom kedua. Yang baris ketiga itu dipindah menjadi kolom ketiga, min 4 3 2. Nah, kemudian kita baru mencari A inverse-nya, yaitu sama dengan 1 per determinan. Tadi determinannya udah tahu kan dari aturan Sarus, ataupun ekspansi baris, ataupun ekspansi kolom, dikali sama adjoint. Adjoint-nya tinggal tulis min 5, min 2, 3, terus kemudian min 4, min 1, 2. Dikaliin, berarti kita akan ketemu min 7, min 2, 4, 5, 2, min 3, terus kemudian 4, 1, min 2. Itu hasilnya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari untuk yang matriks 2 kali 2, itu sebenarnya caranya juga sama. Jadi pada saat kita mau mencari, kita harus mencari determinan dulu kan ya. Jadi kalau misalkan kita punya matriks nih, ini mumpung saya punya tempat yang cukup, di sini ada A, B, C, D. Kalau kita mau mencari determinannya kan sama dengan, ya kita mau pakai ekspansi baris atau kolom sama aja nanti. AD kurangi BC kan.
Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari tahu minor atau kofaktor, minor 11 gimana? Minor 11 berarti menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, berarti nilainya D doang. Kalau misalkan kita mau mencari minor 12, minor 12 berarti kita mencari menghilangkan baris pertama kolom kedua, berarti nilainya C. Minor 21 berarti menghilangkan baris kedua dan kolom pertama, berarti nilainya tinggal B ya. Terus kemudian minor 22 berarti menghilangkan baris kedua dan kolom kedua, berarti nilainya A. Jadi kalau misalkan kita tulisin kofaktor IJ-nya, berarti yang bagian depan ini kan positif, di sini kan negatif, di sini kan negatif juga kan, karena ini kan yaitu adalah baris kedua kolom pertama, min 1 pangkat 3 kan nilainya negatif. Jadi kita tinggal tulisin ini nilainya adalah D, ini nilainya adalah C, ini nilainya adalah B, ini nilainya adalah A, terus kemudian ditranspos. Jadi kalau kita mencari tahu A transposnya atau A adjoinnya, berarti kan kofaktornya ini ditranspos berarti D minus C minus B A. Nah kemudian kalau kita mau nyari tahu A inverse kan sama dengan 1 per determinan AD min BC, terus kemudian dikali sama adjoin DA min C min B. Nah ini kan sama kayak seperti yang kita belajar di ordo 2x2 kan, jadi sebenarnya sama aja, cuma yang di ordo 2x2 itu lebih disederhanakan, jadi kita nggak perlu tahu untuk asalnya dari mana, tapi sekarang sudah tahu asalnya dari mana. Kemudian ini sudah, jadi nggak perlu tempat lagi. Tadi kan sudah untuk menentukan inverse-nya, jadi sudah kejawab. Nah sekarang sebenarnya soal yang tadi masih terkait dengan ini. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan persamaan berikut ini, kita tuliskan dia dalam bentuk matriks, dan itu akan lebih mudah untuk diselesaikan kalau misalkan kita sudah tahu polanya. Jadi kita bisa tuliskan di sini ada matriks 3x3, koefisien X, Y, Z. Koefisien X yang pertama, Y-nya 0, Z-nya itu nilainya adalah 2. Koefisien, terus kemudian di sini kita tulisin X, Y, Z. Hasilnya adalah min 5, 2, terus kemudian minus 8. Gitu. Yang kedua adalah 2, 1. Yang ketiga adalah 3, 1, sama 4. Coba kita perhatikan matriks ini. Matriks ini 1, 0, 2, 2, 2, 1, dan seterusnya, sebenarnya kan adalah matriks yang tadi. Nih. 1, 0, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Coba kita lihat. Sama kan? Nah, kalau matriks ini kita tuliskan dia sebagai matriks A, misalnya, ini itu adalah sebagai matriks P, ini itu adalah sebagai matriks B. Nah, kalau kita melihat daripada video yang sebelumnya tentang perkalian daripada inverse, di inverse kan sudah disebutkan bahwa kalau kita punya matriks A dikali sama B itu tidak sama dengan matriks B dikali A. Jadi maksudnya pada matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Tetapi untuk inverse A dikali sama A inverse itu sama dengan A inverse dikali sama A. Jadi dia berlaku dan nilainya adalah identitas. Dimana kalau matriks identitas itu dikaliin dengan matriks apapun itu, apakah dia dalam posisi seperti itu atau dalam posisi dibalik, maka hasilnya itu adalah matriks B itu sendiri. Jadi kita memanfaatkan ini untuk menyelesaikan matriks yang mau dicari, matriks P-nya itu. Jadi supaya A-nya yang di sebelah kiri hilang, kita harus mengalihkan dengan matriks A dari sebelah kiri, ini juga dikaliin dengan matriks A sebelah kiri, berarti kita akan mendapatkan matriks P itu adalah A inverse dikali sama B, dan ini tinggal diganti. Matriks P-nya itu kan saya ganti lagi ke X, Y, Z. Matriks A inverse tadi kan sudah tahu kan dari perhitungan sebelumnya. Saya tinggal nyontek aja. Ini matriks A inverse-nya, yaitu adalah min 7, min 2, 4. Saya tulis dulu. Min 7, min 2, 4. Ini yang di belakangnya adalah matriks B. Minus 5, 2, sama minus 8. Terus baris kedua 5, 2, min 3. Tulis di sini 5, 2, min 3. Terus 4, 1, min 2. 4, 1, min 2. Terus kemudian tinggal dikaliin. Jadi cara mengalihkan matriks, ini kan matriks 3 kali 3, ini kan matriks 3 kali 1.
Berarti kan ini syaratnya udah benar. Nah, hasilnya kan 3 kali 1. Matriksnya berarti hasilnya ada di sini, dan di sini. Jadi kaliin dari elemen sebelah kiri kita ambil baris, dari elemen sebelah kanan kita ambil kolom. 7 dikali sama min 5 berarti 35. Saya cara-caranya di sebelah kanan ya, minus 4, terus kemudian minus 32. Berarti ini sama ini, itu sama itu hasilnya adalah minus 3 dikurangi 4, berarti minus 1. Terus kemudian yang berikutnya, baris kedua dengan kolom pertama, berarti adalah minus 25 ditambah sama 4, ditambah dengan 24, berarti hasilnya adalah berarti hasilnya adalah 3. Terus kemudian yang baris ketiga, 4 kali min 5 itu min 20, terus kemudian ditambah 2, ditambah dengan 16, berarti hasilnya adalah minus 2. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 3, terus kemudian Z-nya adalah min 2. Jadi matriks ini membantu kita untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Kemudian contoh berikutnya, jika matriks ini adalah matriks singular itu adalah matriks yang tidak punya inverse. Ini adalah matriks yang tidak punya inverse. Matriks yang tidak punya inverse ini itu bisa disebut juga sebagai matriks yang determinan. Matriks singular juga bisa disebut sebagai matriks yang nilai determinannya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu nilai X, berarti kita harus nyari tahu determinan. Kita mau pakai metode dengan ekspansi baris dan kolom agak lebih susah karena di sini ada variabel X di banyak tempat. Jadi sebaiknya dengan menggunakan metode Sarus, di sini ada 3, 1, 2X tambah 1, minus 3, X ini 1, 0, 2, atau mungkin kita bisa menggunakan ekspansi daripada baris ketiga atau kolom pertama sebenarnya. Jadi terserah mau ngerjain pakai apa. Saya coba pakai ekspansi daripada kolom ya. 2, terus kemudian di sini X min 2. Saya mau pakai ekspansi daripada kolom pertama. Berarti hasilnya adalah kalau ekspansi kolom pertama berarti A11 dikali sama kofaktor 11, terus kemudian A21 dikali kofaktor 21 ditambah sama A31 dikali kofaktor 31. A11 nilainya 3, min 1 pangkat 2, terus kemudian minornya saya langsung ya. Minor 11 menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti ada kayak gini, terus kemudian ada X min 2, terus kemudian A21-nya itu nilainya minus 3, min 1 pangkat 3, minornya saya tulis, baris kedua kolom pertama dihilangin. Baris kedua dan kolom pertama berarti kita punya 1, 2X plus 1, baris kedua kolom pertama berarti masih ada ini dan X min 2. Oke, terus kemudian yang terakhir nilainya adalah 0, berarti nggak usah, hasil daripada determinannya ini adalah 0, terus kemudian kita tinggal selesaiin. Itu dikaliin berarti kita punya X kuadrat minus 2X, terus kemudian dikurangi 2, itu minus sama minus berarti positif 3, terus kemudian dikaliin berarti hasilnya adalah X minus 2, X minus 2, terus kemudian dikurangi dengan hasil perkalian itu berarti adalah 4X dikurangi 2. Nah, kemudian dibagi 3 semuanya, bagi 3 supaya dia itu nggak terlalu besar. Jadi hasilnya adalah 0, ini dibuka kurung, X kuadrat minus 2X minus 2, yang di sebelah kanan ada minus 3X, angkanya minus 2, berarti minus 4, kalau kita tambah-tambahin, X kuadrat minus 5X minus 6, dan kalau misalkan kita faktorin, X minus 6, X tambah 1, sama dengan 0, jadi ketemu X-nya adalah min 6 sama min 1. Min 1 sama 6. Itu jawabannya. Kemudian contoh yang terakhir hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita lihat dulu.
Tujuannya mencari matriks X. Di sini ada matriks X. Saya mungkin kasih caranya ya, karena kan sudah ada penjelasan untuk mencari inverse-nya. Yang ini kita misalin matriks A misalnya, di sini kita misalin matriks B. Nah, tujuannya adalah mau mencari X, berarti kita harus menghilangkan matriks A. Caranya adalah dengan cara dikali dari sisi sebelah kanan. Nggak boleh dari tengah ya, dikali A inverse. Berarti di sini ini hasilnya adalah identitas, sama dengan B dikali sama A inverse. Jadi kalau kita mau mencari X-nya adalah B dikali sama A inverse. Cuma ini coba kita lihat dulu, matriks B-nya ini nanti adalah matriks 3 kali 3, 1, 2, 3, atau ini ada kesalahan atau enggak. B dikali A inverse, oh sorry kebalik ya. B-nya itu adalah matriks 3, 2, 1. A inverse-nya itu adalah matriks 3 kali 3. Ini juga. Ini matriks 1 kali 3. Ini matriks 3 kali 3. Nah, ini sama, Bayarto. 1 kali 3 berarti nanti hasilnya adalah matriksnya 1 kali 3. Di sini, sama di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu caranya. Tinggal mencari sendiri inverse daripada matriks A. Itu adalah penjelasan untuk determinan untuk ordo 3 kali 3 ataupun mencari inverse atau mungkin soal variasi daripada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.